Halo, what's up Sobat Spansix? Balik lagi nih bareng gue, Dika. Dan gue Sarah. Di sini, kita bakal kupas tuntas berbagai topik seru yang pastinya bikin kalian makin bersinar di sekolah. Pas banget kan? Sambil ngabuburit, kita isi sama ilmu yang bermanfaat. Jadi ibadah deh. Sar, gue denger-denger nih ya, adik-adik kelas 8 lagi pada galau. Soalnya, katanya bentar lagi mau ada pertempuran besar alias ASTS bahasa Inggris. Banyak yang bilang soalnya itu panjang-panjang kayak koran, bikin kepala pusing. Wah, anggap aja ini tuh kayak final boss di game deh. Malah seru kan? Justru di situ tantangannya. Tenang, Sobat Spansix. Kalian gak bakal berjuang sendirian kok. Kita di sini siap bantu kalian buat leveling up. Betul banget. Soalnya bahasa Inggris itu sebenarnya bukan soal ngapalin kamus yang tebelnya kayak bantal loh, tapi lebih ke gimana cara kita memecahkan masalah. Nah, di sesi kali ini kita bakal bedah kisi-kisi asesmen lewat masalah sehari-hari yang relate banget sama kalian. Kita bakal kasih cheat codes, ini bukan bocoran ya, biar kalian beneran paham konsepnya. Oke, siap-siap ya. Kita mulai dengan level 1. Coba deh bayangin Sobat Spansix, kalian lagi asik-asiknya nongkrong di kantin sekolah pas jam istirahat. Suasananya rame, seru, tapi tunggu dulu. Kok ada yang aneh ya? Kalian lihat tempat sampah itu, ya ampun, full banget sampai meluber kemana-mana. Dan isinya tuh plastik semua, bekas bungkus jajan, bekas sedotan. Duh, jadi nggak nyaman banget kan? Nah, di ujian nanti kalian bisa aja nemu soal kayak gini. Masalahnya udah jelas banget, sampah plastik menumpuk. Kira-kira solusinya apa ya, Sar? Nah, ini dia cheat code pertamanya. Kalau ada masalah, pasti butuh solusi. Iya kan? Dalam bahasa Inggris, cara paling keren buat ngasih saran atau solusi itu adalah pakai kata sakti ini, should. Artinya tuh, seharusnya atau sebaiknya. Kata ini nunjukin kalau kita peduli dan punya ide cerdas buat nyelesain masalahnya. Jadi misalnya ada teman yang bilang tempat sampahnya penuh sampah plastik, ini buruk buat lingkungan. Nah, respons yang paling logis dan solutif itu ya kalimat kayak gini, we should reduce the use of plastic from now on. Artinya, kita seharusnya mengurangi penggunaan plastik mulai sekarang. Keren kan? Solutif banget kedengarannya. Mantap. Oke, kita lanjut ke level 2. Sekarang, coba deh cek kamar kalian. Siapa nih di sini yang kamarnya penuh sama buku-buku bekas yang udah nggak kepake lagi? Mau dibuang sayang, tapi kalau disimpan malah menu-menuhin tempat. What should we do? Nah, ini nih, kita masuk ke materi procedure text atau teks prosedur. Di soal nanti, bisa jadi kalian nemu teks yang ngasih tahu langkah-langkah ngelakuin sesuatu. Contohnya, ya cara menyumbangkan buku. Pertanyaan yang paling sering muncul dan kadang jadi jebakan itu adalah, apa sih langkah pertama yang harus dilakuin? Tenang dulu. Ada peta saktinya kok. Perhatiin baik-baik ya kata penghubung ini, aku jelasin pelan-pelan. Ini rahasianya. Jadi, buat memulai, kamu cari kata first. Nah, buat langkah berikutnya, cari aja kata then atau next. Terus, buat langkah yang paling akhir, carinya kata finally atau last. Gampang banget kan? Ini kuncinya. Betul banget. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa langkah pertama untuk menyumbangkan buku? Jangan langsung jawab, kirim bukunya. Itu kan langkah nanti-nanti. Cari aja kalimat yang ada setelah kata kunci first. Contohnya, first, sort your books, yang artinya, pertama, pilah dulu bukumu. Jawabannya selalu ada di situ. Gampang kan? Oke, kita masuk ke level 3. Sobat SPN6, kalau habis liburan sekolah, pasti pada pengen cerita-cerita dong ke teman-teman. Nah, cerita pengalaman di masa lalu ini namanya recount text. Anggap aja kita lagi masuk ke mesin waktu, buat ngulang lagi keseruan liburan kemarin. Ciri khas dari cerita masa lalu itu gampang banget dikenali. Semua kata kerjanya itu berubah ke bentuk lampau, atau yang biasa kita sebut verb to. Ini dia cheat code-nya. Kalau kamu lihat ada kata kerja bentuk kedua kayak gini, udah 100% pasti ceritanya itu tentang kejadian yang udah lewat. Coba deh lihat perubahannya di layar. Kata go atau pergi itu berubah jadi went. Terus see atau melihat jadi saw. Eat atau makan jadi ate. Dan arrive atau tiba jadi arrived. Kerennya? Ini cara bahasa Inggris nunjukin kalau sebuah cerita itu terjadinya di masa lalu. Kayak mesin waktu beneran. Contohnya nih ya, ada cerita liburan ke Wakatobi. Kalau pertanyaannya, bagaimana penulis pergi ke Wakatobi? Cari aja kata kerja lampau yang berhubungan sama perjalanan. Di teksnya pasti ada kata kayak flew atau keterangan by plane. Terus, apa yang dia lihat? Cari kata saw. Oh, he saw dolphins. Apa yang dia makan? Cari kata ate. Oh, he ate roasted corn. Kuncinya selalu ada di verb to.
Oke, terakhir nih Dik. Level yang paling tricky tapi seru banget. Kalau kita lihat pemandangan yang indah banget atau lukisan yang keren abis, masa sih kita cuma bilang good? Kurang ekspresif dong. Kita harus bisa bilang wow dengan cara yang lebih keren lagi. Bener banget. Bayangin deh, kamu lagi di pameran seni, terus lihat lukisan yang luar biasa. Gimana cara kamu mengekspresikan rasa kagum itu dalam bahasa Inggris? Nah, inilah yang disebut exclamatory sentence atau kalimat seru. Tenang, ada formulanya Sobat Spen6. Gampang banget. Dengerin baik-baik ya. Pertama, selalu mulai dengan kata what. Kedua, tambahin e atau n. Ketiga, masukin kata sifatnya, misalnya beautiful. Keempat, masukin bendanya, misalnya scenery. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih tanda seru. Jadi, kalau kata-katanya diacak, scenery, what, beautiful, ya, susunan yang benar itu, what a beautiful scenery. Ingat ya, Sobat Span6, ini tuh bukan kalimat tanya, tapi kalimat kekaguman. Artinya, betapa indahnya pemandangan itu. Makanya pakai tanda seru, bukan tanda tanya. Ini trik penting biar nggak salah paham. Wah, ternyata pola soalnya gitu-gitu aja ya, Dek. Kalau udah tahu triknya, semua jadi terasa lebih gampang. Misi kita hampir selesai nih, Sobat Span6. Kalian hebat banget udah sampai sejauh ini. Yoi, kita rangkum cepet ya cheat codes kita hari ini. Kalau ada masalah lingkungan kayak sampah plastik, solusinya pakai we should. Kalau ada teks prosedur, perhatiin urutan first, then, finally. Kalau lagi baca cerita liburan, fokus ke verb 2. Dan kalau mau nunjukin rasa kagum, pakai rumus what a. Coba deh pelajari lagi contoh-contoh di buku kalian dan latih mata buat nyari kata kunci tadi. Kalian itu udah punya semua triknya, sekarang tinggal percaya diri aja. Kalian pasti bisa. Semoga berhasil ya di STS-nya Sobat Span6. Semangat! SMP Negeri 6 berkarakter.